Selamat malam semua kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di Liberty Talks Suara Kebebasan. Malam ini kita akan ngobrolin isu-isu yang sedang hot hari ini tentang perang dan kaitannya dengan penegakan hukum internasional gitu. Mungkin sebagai introduction untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Suara Kebebasan, kami merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mendorong kebebasan ekonomi dan kebebasan sipil di Indonesia melalui kerja-kerja aktivisme digital gitu, melalui tulisan, melalui kampanye, melalui pendidikan publik, dan salah satunya melalui podcast Liberty Talks kita malam ini. Malam ini kita kedatangan Mas Yohanes William Santoso, S. Hub INT, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Beliau merupakan dosen program studi S1, program studi S1 Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta gitu. Dan hari ini kita akan banyak ngobrolin ya soal apakah hukum internasional itu masih relevan gitu atau kayak itu sebenarnya udah basi lah kan kita udah mencoba menegakkan hukum internasional dari LBB dari Liga Bangsa-Bangsa, kemudian jadi Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Sekarang ada rezim PBB, kemudian dengan hukum humaniter internasional, tapi ternyata at the end perang masih terus terjadi, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kejahatan kemanusiaan terus terjadi gitu. Mungkin aku mau sapa dulu Mas Yohanes, apa kabar Mas? Halo Iman, selamat malam. Selamat malam Oke, teman-teman semua juga. oke. Sehat-sehat ini baik kabarnya walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang akan kita Mm-mm. obrolkan malam ini ya, Iya betul. soal dunia yang tidak baik-baik saja gitu, mulai dari Amerika Latin sampai Asia Barat. Indonesia juga kayaknya menyusul, tapi jangan sampai lah separah itu ya. Baru aja tamat kan. Mm-mm. Oke, Mas nih mungkin buat memantik, memulai acara kita hari ini. Sebenarnya asal-usul perkembangan hukum internasional itu seperti apa sih Mas? Gitu. Mungkin kita bisa mulai ini sebagai pembuka biar audiens nggak shock gitu. Kita tiba-tiba ngomongin hukum A, hukum B, hukum C, perang ABC gitu. Waduh, eh, asal-usul hukum internasional ya. Ini Mm-mm. jadi materi 1 minggu perkuliahan ini kalau misalnya ngomongin sejarah hukum internasional. Versi singkatnya Tapi aja Bang. versi singkatnya aja kita kurang lebihnya itu sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga sama Iman ya tentang awal mulanya itu kan dari eh, upaya awalnya itu sejak ada Liga Bangsa-Bangsa. Tapi sebelum itu sebenarnya udah banyak ya hukum internasional walaupun masih belum diakui internasionalnya gitu. Yang pertama kali yang kita tahu ya mungkin jelasnya adalah Perjanjian Westphalia yang ngomongin tentang eh, apa namanya kedaulatan negara gitu kan. Tapi fast forward jauh setelah itu kan yang paling jelas kelihatan hukum internasional yang mencakup secara internasional adalah dari munculnya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian dengan gagalnya Liga Bangsa-Bangsa, pecahnya Perang Dunia Perang Dunia Pertama, lalu Perang Dunia Pertama, lalu Liga Bangsa-Bangsa dan Perang Dunia Kedua, lalu kita mengenal yang sekarang disebut dengan dari munculnya apa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, di situ hukum internasional itu secara sejarahnya memang mengalami pasang surut ya. Tadi yang sudah dibahas juga meletusnya Perang Dunia Kedua itu juga menjadi penanda kegagalannya eh, hukum internasional dalam masa perkembangannya gitu kan. Nah, sekarang ini kita sebenarnya di tahap pasca Perang Dunia Kedua kan perkembangannya hukum internasional sekarang itu. Nah, kalau dilihat perkembangannya sekarang itu dari dulu sampai sekarang hukum internasional itu memang masih dalam apa ya istilahnya proses evolusi menuju bentuk terbaiknya. Nah, dalam proses itu tentu ada up and down-nya. Nah, ini mungkin sekarang ini adalah titik down yang sangat down lagi gitu ya karena kita melihat banyak fenomena internasional yang terjadi sekarang itu eh, betul-betul meninggalkan apa
meninggalkan kaidah hukum internasional yang sudah dipegang eh, secara internasional dan secara bertahun-tahun terakhir itu. Gitu. Oke, oke, menarik tadi ya. Memang proses perkembangan hukum internasional selayaknya hukum-hukum lain ya, memang dia mengalami proses evolusi, mengalami kegagalan, mengalami keberhasilan gitu ya. Namun tentu kita perlu melihatnya secara lebih adil, kita melihat kritik-kritik yang ada ya, termasuk bagaimana dominasi negara-negara tertentu gitu, misalnya dalam proses eh, pengambilan keputusan di PBB, termasuk salah satu yang menjadi kritik abadi terhadap PBB sebetulnya kan soal Dewan Keamanan ya, soal hak veto yang dimiliki oleh 5 negara gitu, sehingga mau beratus-ratus negara lain setuju pun seolah-olah tidak berdaya ya ketika salah satu anggota ini, pemilik hak veto ini melakukan veto atas sebuah kebijakan gitu. Dan tentu ini Mm-mm. mencerminkan sebagai fondasi saja hukum internasional ini sudah tidak adil ya, tapi juga ini mungkin pilihan yang ada gitu, satu-satunya pilihan yang ada, meski mungkin Donald Trump kemarin menawarkan Board of Peace, konon katanya akan menggantikan PBB, namun rasanya dia bakal sama Oke. aja atau malah lebih parah gitu. Who knows ya, Ya, tapi malah Board of Peace itu yang memicu konfliknya sekarang ini. jadi dia Board of Malah Board Conflict of Peace-nya harusnya yang ya. melanggar. Iya. Harusnya dia Board of Conflict dong kalau gitu. Oke, menarik menarik. Mm-mm. Ini kemudian ini pertanyaan kan jadi geser nih. Kira-kira kan tadi kita udah mengalami berapa ronde tuh evolusi apa hukum internasional ya, hukum hukum internasional dan khususnya terkait dengan perang gitu. Pasca Perang Dunia Kedua, kemudian setelah apa itu namanya? Perang Dingin berakhir, Uni Mm-mm. Soviet tumbang, Amerika Serikat dan Blok Barat keluar sebagai pemenang dan kita masuk di tatanan global yang unipolar. Banyak yang menganggap dan saya rasa sih ini secara statistik cukup valid ya, bahwa dunia itu berada dalam fase paling damai yang pernah ada gitu dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Perang masih ada gitu, perang masih ada, genosida masih terjadi di banyak wilayah, tapi tanpa bermaksud menihilkan penderitaan banyak orang gitu. Mm-mm. Tapi kita ada di situasi di mana dunia paling damai, diakui atau tidak gitu, bahwa kita punya lebih sedikit perang, dan kalaupun terjadi perang skalanya jauh lebih kecil, korbannya lebih sedikit, penyelesaiannya lebih cepat gitu. Jadi itu sebenarnya itu yang jarang sekali dilihat gitu ya, sebagai apa ya, penjelasan gitu ya, ketika ketika banyak pihak mencoba mengkritik keberadaan hukum internasional yang dianggap tidak pernah bekerja gitu, sehingga dari awal aja udah nggak beres, ngapain dipertahanin gitu kan, kritik-kritiknya salah satunya kan tetap ada perang Bosnia, tetap ada perang apa itu, perang di mana-mana lah itu kan. Nah, Perang di Irak, perang di Rusia intervensi dan Timur Afghanistan, Tengah. Timur Mm-mm. Tengah, ya konflik Nggak- internal banyak memang, mm-mm. betul. Nah, kira-kira oke, kita kan nggak bisa juga ya merayakan kesuksesan. Ini kan nggak bisa juga sebetulnya dibilang kesuksesan, karena at the end ini kan cuma, bahkan perdamaian negatif pun belum tercapai ya. Jadi kira-kira kenapa dunia terus perang gitu kan saat ini, padahal udah ada hukum internasional yang udah berevolusi berulang kali, udah trial and error gitu, tapi terus terjadi gitu. Kira-kira ini emang karena hukum internasional itu memang ada batasnya gitu, atau memang ada miss di penerapannya, atau apa, atau malah jangan-jangan ini sekali lagi membenarkan tesisnya teman apa, mazhab realisme ya, yang dari awal selalu bilang dunia itu anarki dan kerjasama itu tidak mungkin gitu kan, kerjasama institusional itu tidak Mhm. mungkin Mhm. menciptakan perdamaian gitu, dan bahkan perdamaian itu sendiri mungkin nggak akan ada gitu menurut pendekatan realisme gitu Mas. Kalau menurut Mas Yohanes gimana ini? Pertanyaannya langsung diborong banyak banget ini. Oke, Mm-mm. kita bedah satu-satu dulu ya. Eh, Boleh. memang sejak
pasca Perang Dunia Kedua berakhir, kita masuk era Perang Dingin dan relatively dunia pada masa setelah Perang Dunia Kedua sampai abad 21 ini dalam kondisi yang relatif lebih damai dibandingkan sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita lihat penyebab munculnya konflik Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Kedua itu kan terjadi karena banyak perjanjian pertahanan atau keamanan yang terbentuk secara bilateral dan terkesan eh, secret diplomacy gitu pada masa itu. Maksudnya kayak gimana? Contohnya, misal katakanlah Inggris itu bikin perjanjian perdamaian dengan misalnya Prancis dan Spanyol. Jadi kalau misalnya salah satu negara ini diserang oleh lawannya, maka negara lainnya juga akan turut mempertahankan aliansinya itu. Nah, aliansi-aliansi aliansi-aliansi kecil dan sangat sangat apa sih rahasia ini itu banyak terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Makanya ketika eh, Perang Dunia Kedua terjadi yang meletusnya dengan adanya Jerman Hitler dan invasi Poland dan lain sebagainya itu eh, atau bahkan pada masa Perang Dunia Satu itu juga terjadinya juga karena ada aliansi-aliansi rahasia itu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai dengan adanya United Nations dan atau PBB itu ada UN Charter yang sudah secara tegas melarang penggunaan kekuatan atau force dalam eh, politik internasional kecuali dalam dua kondisi utama, yaitu untuk self defense dan eh, penggunaan force yang sesuai dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi istilahnya apa ya, pagar pembatasnya negara-negara ini sehingga tidak mudah terjun berkonflik kayak di zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, itu turning point-nya yang menjadi kemajuannya di situ memang. Makanya kita bisa bilang relatif lebih damai, walaupun memang masih terjadi banyak konflik di Timur Tengah, di Afrika, dan di kawasan-kawasan yang di ya tahu sendiri lah, Mm-mm. aneksasi ataupun diintervensi oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, itu tapi skala konfliknya kita bisa bilang nggak sampai perang dunia pada masa itu, pada masa ini gitu, masa-masa itulah mungkin belum Mm-mm. belum sampai kalau misalnya masa ini ya. Pada masa itu mungkin konfliknya masih sifatnya regional atau mungkin banyak konflik yang juga sifatnya itu konflik internal atau perang sipil gitu kan. Nah, itu eh, sedikit kemajuan dari hukum internasional. Tapi dalam strukturnya PBB itu sendiri, ketika itu dibentuk, itu juga mengandung kelemahan atau mungkin kecacatan struktur ya, kalau saya bilang itu ya. Kenapa? Ya tadi sudah dibilang juga ada eh, negara-negara P5 atau 5 negara yang memiliki hak veto di situ. Kita tahu sendiri ada Amerika Serikat, ada Cina, Rusia, Inggris, dan juga Prancis. Nah, 5 negara yang punya hak veto ini ya memiliki power yang menciptakan kondisi yang membuat adanya kekuatan yang asimetris di situ. Artinya apa? Kalau misalnya salah satu negara ini tidak setuju dengan resolusinya, ya akhirnya mereka bisa memveto itu gitu kan. Nah, kondisi ini juga sebetulnya bisa ya sudah menuai banyak kritik sebetulnya itu. 5 negara yang punya hak veto itu sudah dikritik sejak lama. Kayak apakah memang masih relevan 5 negara ini? Apakah Prancis itu masih relevan? Apakah Inggris ini juga masih relevan di situ? Terus ini kan 5 negara ini adalah 5 negara pemenang dari Perang Dunia Kedua gitu kan. Sedangkan kita tidak melihat representasi dari negara di kawasan Afrika, kawasan Amerika Latin, kawasan Asia pun cuma Cina, ya kan? Jadi secara distribusi powernya itu tidak balance. Secara struktur aja sudah tidak merata gitu distribusi kekuasaannya, ya kan? Dan akhirnya ini Betul, juga betul. mempengaruhi ke bagaimana PBB itu menyikapi atau merespons eh, konflik, eskalasi konflik yang terjadi di dunia saat ini gitu kan.
Bahkan kayak kita lihat aja nih kasusnya Amerika Serikat ketika menculik presidennya Venezuela, Nicolas Maduro, apa konsekuensi yang dibebankan atau dijatuhkan kepada Donald Trump di situ? Kayaknya saya belum mendengar ada konsekuensi hukum internasional yang apa diberikan kepada Donald Trump gitu kan. Pada Amerika Serikat khususnya melakukan operasi itu kan sebenarnya sudah sangat melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan negara gitu kan. Apalagi posisinya Maduro itu juga pemimpin sah negara di situ gitu kan. Nah, kalau Amerika Serikat diperlakukannya seperti itu, tapi kalau Rusia ketika menginvasi Ukraina berapa tahun lalu itu 2022 kalau nggak salah ya 2022 ya konsekuensi sanksi yang dibebankan ke Rusia itu sangat masif dan sangat cepat responsnya negara Eropa terhadap Rusia, Amerika terhadap Rusia. Semuanya menghukum dan mengecam tindakan Rusia terhadap Ukraina gitu kan. Tapi kalau Amerika yang mengambil tindakan, kayak nggak ada konsekuensinya gitu. Itu kan yang perlu dibahas. Dari P5 itu sendiri juga ada double standard gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi jadi kemana-mana nih. Pembahasannya kemana nih tadi? Tanyaan intinya. Eh, apakah Mas ini malah menunjukkan eh, dunia yang semakin dekat dengan mazhabnya realis gitu ya? Atau sistem anarki yang tidak bisa dikendalikan, negara-negara yang nggak bisa diatur gitu kan? Ya, Nah, mm-mm. Eh, sebetulnya itu salah satu cara untuk melihat fenomena dunia saat ini memang. Tapi eh, yang perlu digarisbawahi adalah dunia itu tidak sehitam putih yang dilihat oleh kaum realis ya. Maksudnya kita kan juga sekarang sudah mengenal dengan adanya hukum internasional itu sebetulnya itu adalah upaya dari kaum liberal institusionalis untuk mengurangi sifat anarkis atau anarki yang ada di dunia internasional. Karena ya mereka percaya kalau liberal institusionalis kan pasti percaya bahwa oh, negara itu nggak sekonfliktual itu. Kita tuh bisa kerjasama dengan adanya kerangka eh, legal hukum dan dibentuk oleh institusi dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu, maka sifat negara yang konfliktual, sifat negara yang anarki dan dunia internasional yang anarki itu bisa diredam sebetulnya. Tapi kembali lagi ke prinsipnya hukum internasional. Prinsipnya hukum internasional di sini itu tidak bisa memaksa itu untuk bagi negara karena sebagai contoh aja nih ya, Iman, ketika kita ngomongin apa sih sanksinya kayak misalnya negara yang melakukan pelanggaran HAM dalam situasi perang gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kerangka hukum internasionalnya untuk menegas apa memberikan konsekuensi hukum terhadap mereka itu? Sebenarnya ada institusinya International Criminal Court, ada International Court of Justice di situ. Tapi keterbatasannya hukum internasional atau institusi seperti itu, ya nggak semua negara itu jadi anggota di situ juga gitu loh. Karena kan sistemnya hukum internasional itu eh, kita tuh negara itu memiliki kewenangan untuk eh, meratifikasi atau tidak. Kalau kita negara itu meratifikasi, ya berarti negara itu akan terikat secara hukum kepada perjanjian internasional itu. Tapi kalau negara tidak meratifikasi, apakah ada yang bisa memaksa? Nggak ada. Karena prinsipnya adalah negara mengikatkan diri kepada hukum internasional itu sesuai dengan persetujuan dari negara itu atau konsen dari negara itu. Institusi internasional tidak bisa memaksa, ya. Jadi kembali lagi ke apa ya realita yang ada saat ini, bentuk eh, dunia yang semakin konfliktual ini, eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat di situ, serta negara-negara di sekitar yang ya mulai terdampak juga. Ya ini merupakan konsekuensi logis dari
struktur dari sifat dasar dari bentuk hukum internasional yang demikian. Begitu kurang lebihnya. Oke, menarik ya. Berarti memang dalam melihat fenomena internasional itu kan juga kita sering ditekankan ya untuk tidak melihatnya secara hitam putih gitu, karena kalau dilihat secara hitam putih ya nggak ada benernya ya mungkin semua yang terjadi di dunia ini gitu ya. Kayak Hmm. seolah-olah dipandang dalam situasi zero sum game gitu, bahwa ketika satu Mm-mm. menang yang lain pasti kalah, atau sebaliknya gitu, seolah-olah kooperasi itu tidak mungkin misalnya gitu, padahal kan eh, ada salah satu ekonom namanya Frederick Bastiat, dia bilang kan ketika eh, barang barang goods gitu ya, when goods cannot tidak bisa masuk ke sebuah negara gitu secara damai, maka yang terjadi adalah tentara gitu yang akan masuk ke negara tersebut gitu. Jadi Bastiat itu punya tesis bahwa perang itu terjadi, penyebab utamanya entah topengnya soal ideologis lah, soal agama lah, soal hak asasi manusia, demokrasi, bla bla bla. Pada akhirnya sebenarnya motif utama perang perang yang dilakukan manusia itu adalah kepentingan ekonomi gitu kan. Kayak Hmm. karena kegagalan negosiasi atau ketidaksepakatan negosiasi gitu. Nah, menurut Mas Yuk gimana nih soal pandangan ini gitu, bahwa perang itu sejatinya apa ya, pasti diakibatkan oleh latar belakang ekonomi sejatinya, dan sisanya itu cuma pemanis aja lah gitu, soal demokrasi, soal HAM, soal Hmm. perdamaian gitu-gitu. Oke, menarik ya ini penyebab konflik muncul. Konflik itu terjadinya karena apa sih? Simpelnya kan begitu pertanyaannya ya. Nah, banyak ya cara untuk melihat konflik itu terjadinya karena apa. Bisa karena identitas, bisa karena eh, ekonomi, dan lain sebagainya ya. Banyak sebetulnya. Tapi eh, di sini memang salah satu alat yang paling ya bisa kita gunakan dan tepat untuk digunakan dalam menggambarkan situasi yang ada saat ini ya bisa dibilang eh, penyebab umumnya konflik terjadi itu karena distribution of ekonomi di masa damai yang tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ya, jadi ketika situasi damai, eh, tapi distribusi ekonomi itu timpang atau ada masalah timpangan dalam proses pengalokasian sumber daya ekonomi, dalam proses ekonomi politik in general, maka akan ada ketidaksetaraan di situ. Nah, di situ yang bisa memunculkan potensi ke eskalasi konflik dan seterusnya menjadi perang gitu kan. Dan itu juga bisa kita lihat bagaimana kepentingan negara apa ya, bukan kepentingan negaranya, maksudnya di situasi Timur Tengah sekarang ini juga kita lihat bagaimana alat ekonomi, kepentingan urusan ekonomi itu bisa jadi instrumen perangnya juga. Sebagai contoh, kita lihat aja bagaimana Iran langsung memblokade akses lewat ke Selat Hormuz di situ. Selat Hormuz itu eh, jalur strategis bagi eh, seluruh kapal yang melewati kawasan Timur Tengah ya. Lewat apa ketika kapal-kapal dari banyak negara tidak bisa lewat situ, konsekuensi logisnya udah kita lihat nih bagaimana bagaimana hal itu memunculkan kekhawatiran terkait kelangkaan energi, dampaknya terhadap eh, ketersediaan bahan bakar minyak dan lain sebagainya gitu kan. Malah banyak negara di Asia Tenggara misalnya sudah memperlakukan eh, WFH dan kombinasi WFH dan WFO gitu atau 4 hari kerja WFO sisanya WFH gitu kan. Untuk mengantisipasi potensi-potensi krisis ekonomi yang muncul dari eh, konflik ini gitu kan. Jadi selain ekonomi itu bisa menyebabkan eh, konflik itu tereskalasi,
eskalasi konfliknya itu sendiri bisa mengakibatkan krisis ekonomi yang lebih lanjut gitu. Jadi it's an endless cycle of uh, economic interest di situ. Oke, Halo. thank you Mas Yo penjelasan tadi. Aku sambil nyari quotes fullnya ya. Sebenarnya Bastiat ini tuh salah satu ekonom klasik gitu. Kayak tahun berapa ya? Dia itu hidupnya 1800-an lah. Dia tuh pernah ngomong kan, when goods not crossing the borders, armies will gitu. Jadi dia memandang di konteks era itu, sejatinya banyak perang-perang yang terjadi di era itu tuh bisa diselesaikan jika kedua negara itu sebenarnya mau ngomong baik-baik, kemudian menemukan titik tengah gitu kan antara perdagangan mereka gitu. Karena banyak sekali peperangan tuh karena itu tadi betul, ketidakadilan distribusi kekuasaan ekonomi ya, sorry, sumber daya ekonomi gitu. Sehingga ada Mm-mm. negara yang mendominasi dan ada yang negara yang didominasi gitu. Atau kalau mau lebih Mm-mm. teoretikal lagi ada yang apa itu sistem periferal, Eh, semi periferal. Peripheral dan juga negara core gitu kan ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi bertingkat-tingkat ya. Dan saya rasa sih kita nggak bisa ya menafikan itu gitu bahwa ada kekuatan, ada negara yang memang secara ekonomi gitu dan ditunjang juga ya dengan politik dan militer juga itu punya kekuatan atas negara yang lain gitu. Termasuk ya, saya rasa sih Betul. kalau kita Dan sometimes keseret-seret, negara yang merasa, halo? Mm. halo, kalau kita Ya. keseret-seret perang kayaknya juga nggak nyampe seminggu sih bakalan kayaknya. Jangan meremehkan Indonesia. Kayaknya Oh Indonesia bisa iya. lebih lama. MBG aja udah hari, berapa ratus hari itu berjalan. Anggaran Hmm. kita bisa support MBG yang setiap harinya 1 triliun, sedangkan Israel kena rudal dan pesawatnya berapa puluh triliun aja udah merasa mengalami kerugian. Kayaknya kita lebih kuat deh sebenarnya kalau misalnya anggaran MBG itu dipakai untuk beli alutsista gitu. Bisa jadi apa ompreng MBG jadi alutsista juga bisa nanti. Gitu. Nah, itu tadi diskusi menarik ya soal kayak apa relevansi ekonomi sebagai penyebab utama perang gitu. Dan saya rasa itu makin logis juga gitu bahwa hal-hal kayak politik, ideologi, hukum gitu sebenarnya itu ditunjang juga gitu dengan ekonomi gitu. Kalau Mises bilang kan ada ekonom lagi namanya Ludwig von Mises tuh bilang start with the economic first, sisanya menyusul gitu. Jadi mungkin ini Hmm. terlalu simplifikasi ya, kayak seolah-olah ekonomi tok gitu. Tapi kalau kita melihat lebih dalam gitu, ini logis juga gitu bahwa apakah misalkan Amerika itu kan hobi intervensionis ya, politik luar negeri intervensionis ke Timur Hmm. Tengah kan, Betul. kayak ke Irak gitu misalnya. Ke Irak dulu kan modusnya ingat banget itu sidang PBB, ada anak perempuan Mm-mm. nangis-nangis, disiksa ya. Emang Saddam Hussein banyak lah apa ya melakukan pelanggaran HAM ya, kita nggak menafikan itu gitu. Tapi Hmm. ketika Amerika Serikat melakukan intervensi gitu kan dia bilang salah satunya Irak ada senjata nuklir, kemudian segala macam lah hal-hal yang menyeramkan gitu, yang pada akhirnya menghadirkan simpati gitu kepada Amerika. Dan at the Mm-mm. end kan ternyata kan nggak ada itu senjata nuklir kan, Ya. yang ada malah pada akhirnya itu tambang-tambangnya dikuasai tentara Amerika, kemudian apa banyak itu barang-barang sitaan ya, barang-barang antik, barang-barang emas, perak segala macam kekayaan negaranya diculik, diambil sama Amerika Mm-mm. Serikat gitu. Jadi makin logis gitu karena ya pada dasarnya kan manusia itu kan homo economicus atau makhluk ekonomi gitu ya. Makanya kita memprioritaskan segala sesuatu di ekonomi gitu. Dan karena negara itu dibentuk oleh manusia, maka sifat negara itu ya akan menjadi Ya, cerminan cerminan daripada manusia manusia itu. gitu. Betul. Karena manusia itu apa sangat ekonomis, sangat Hmm. ekonomi ya negara pasti akan yang sama gitu kan. Kalau nggak Betul. ada bedanya gitu antara kita apa kalau kita ngelihat anak SD berantem
rebutan permen gitu ya sama Amerika Serikat nyerang Rebutan minyak Timur gitu. Tengah, nyerang Timur Tengah gitu. Itu rasanya kok kalau kita simplifikasi ya itu sama kan akarnya ingin menguasai sesuatu gitu kan, ingin menguasai Mm-mm. sesuatu sendirian gitu. Ya, Jadi jadi ya, lucu juga ya dipikir-pikir. ya itu sebetulnya kelihatan juga sih dari perilakunya AS di eranya Trump ya terutamanya ya. Kalau di eranya tahun 2003 waktu invasinya ke Irak itu mungkin agak berbeda case-nya. Walaupun sama ada unilateral action di situ, ada invasi interventionisnya Amerika Serikat di situ, tapi eh, yang satu variabel yang menurut saya membedakan di sini adalah Trump ini adalah seorang businessman. Dia bukan politikus. Ya, even if dia pernah menjabat sebagai presiden ya, tapi latar belakang dia sebagai individu itu dia sebagai businessman. Dia melihat untung rugi, benefit dan cost apa yang dia harus keluarkan untuk mendapat benefit itu gitu kan. Nah, dalam kasus perang di Iran ini, eh, di Timur Tengah ini juga sama cost benefitnya. Makanya ketika benefitnya tidak segera tercapai, ini kan kelihatan ya dalam beberapa minggu invasi ini, ini jadi membahas Trump nih. Ketika benefitnya itu nggak kelihatan, AS mulai kelihatan capek meladeni Israel di sini kan, meladeni Israel untuk menginvasi ke Iran itu. Nah, itu sih sebenarnya yang menarik juga untuk dibahas karena poinnya tentang AS ini kita lihat memang eh, dari pasca Perang Dingin ya, kita lihat oh AS ini seolah-olah kayak polisinya dunia gitu kan. Eh, ya dan memang secara teorinya betul betul sih karena ada teori tentang hegemonic stability teori ya. Kalau misalnya kita lihat itu teorinya itu kan mengatakan bahwa dunia itu bisa mencapai situasi yang stable atau stabil itu kalau misalnya ada sosok hegemon yang berperan sebagai eh, penjaga stabilitas gitu kan. Dan selama ini peran itu dijalankan oleh AS pasca Perang Dunia Kedua, pas tepatnya pasca Perang Dingin mungkin ya. Nah, tapi Gen ada variabel Donald Trump ini yang menjadi anomali yang akhirnya membuat apa istilahnya stabilitas itu ya walaupun kondisi apa sebelumnya Trump itu juga perang yang dipicu oleh AS itu tetap banyak terjadi ya tapi tidak sampai sekeotik sekarang menurutku nggak sampai sekeos yang di eranya Trump itu stability masih relatif ada kalau sekarang ini sudah nggak masuk lagi kita lihat stability teori ini kalau mau diprediksi ke depannya ya mungkin ini ke arah decline of Pax Americana semakin mungkin untuk terjadi ini ke apa decline of Pax Americana itu ya berarti runtuhnya Pax Pax Americana ke runtuhnya kekuasaan Amerika Serikat sebagai hegemon global gitu. Ini pola cycle sih sebetulnya karena udah apa ya secara teori bagaimana great power itu muncul dan tumbang atau runtuh itu biasanya butuh waktu sekitar ratusan tahun lah. Dan ini sebenarnya sudah about 100 years since the end of World War II atau setelah eh, apa namanya? Setelah World War II terjadi lah misalnya. Jadi ya mungkin sudah waktunya pergantian eh, kekuasaan atau pergantian kiblat ini apa ya? Bukan kiblat, apa sih pergantian eh, dominasi secara global. Bukan lagi unipolar ke Amerika Serikat nanti mungkin. Itu. Oke, mungkin ini mengerucut nih diskusinya ya. Banyak sekali sebelum perang Iran ini ya, kita mundur sedikit setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada banyak sekali pakar gitu ya, itu mengatakan bahwa era unipolar Amerika Serikat itu akan segera berakhir gitu dan dunia akan kembali ke tatanan multipolar gitu. Walaupun kita belum tahu nih di multipolar polar ini nanti selain Amerika ada siapa gitu. Apakah China
atau Rusia atau gabung jadi satu gitu, who knows ya, atau ternyata tiba-tiba Indonesia, nggak ada yang tahu ya, alhamdulillah kalau kejadian. Nah, kira-kira dengan kondisi dunia sekarang ini kan lagi apa ya, krisis di segala lini ya, makanya aku nggak heran ketika konflik makin tinggi ya, konflik perang segala macam intensitas makin tinggi karena memang eh, dunia sedang krisis di segala lini, baik itu krisis ekonomi, krisis iklim, Krisis kepercayaan. kepercayaan terhadap negara juga sangat rendah di banyak negara. Kemudian meningkatnya apa ya itu politik populis konservatif gitu, kelompok-kelompok Mm-mm. fundamentalis juga mulai bangkit lagi gitu kan. Dari situ kita lihat ya, ini aku bisa membayangkan itu efek dominonya akan mengerikan apa ketika semua konflik yang ada ini itu tuh udah sampai di ujungnya dan kemudian bertemu gitu kan, ceder gitu pasti kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira prospek multipolarisme ini ke depannya itu apakah akan menghadirkan perdamaian karena dia menghadirkan keseimbangan, sehingga Amerika Serikat nggak bisa sewenang-wenang gitu. Apa ya? Saya jadi ingat dulu ada teori balance of power kan kalau di studi HI gitu. Misal, apakah multipolarisme ini nanti bisa apa ya? Menghentikan atau menghadirkan dunia yang lebih baik gitu karena ada Mm. keseimbangan kekuasaan sehingga tidak timpang, atau nanti malah balik jadi era yang penuh ketakutan gitu, ketakutan kayak pas era perang dingin gitu kan, takut perang nuklir, takut perang ABC, walaupun nggak pernah kejadian gitu. Kalau menurut Mas ya gimana nih? Duh, kalau prospek nih saya nggak berani jawab ya, soalnya bukan peramal ya saya. Tapi eh, memang pertama yang perlu digarisbawahi adalah eh, menurunnya hegemoni Amerika Serikat ini bukan hal yang baru, ya kan? Bukan terjadi secara 1-2 tahun terakhir, tapi udah mungkin bisa kita lihat 10 tahun terakhir atau 10 atau 15 tahun terakhir lah. Nah, itu mulai terjadi gejalanya. Dan ini semakin apa ya, istilahnya kalau orang sakit itu gejalanya itu semakin menjadi-jadi gitu kan. Gejala sakitnya itu sebelum orang itu pilek atau demam flu itu kan ini udah semakin menjadi-jadi gejalanya gitu kan. Nah, di situ prospeknya gimana nantinya? Ya, pastinya akan terjadi power shifting dynamics ya di sini ya. Akan terjadi dinamika pergeseran kekuasaan. Kalau kita berkaca ke beberapa ratus tahun yang lalu, sebelum Amerika Serikat itu eh, hegemon dunianya itu Inggris, ya kan? Tapi begitu Inggris mengalami kerugian yang sangat besar ketika Perang Dunia Kedua, posisi Inggris itu digeser oleh Amerika Serikat. Nah, apakah Amerika Serikat juga akan mengalami hal yang sama dari perang di Iran ini? Akibat kerugian yang besar itu mengalami, maka posisinya akan digeser dan siapa yang akan menggeser? Potensinya ada, tapi masalah siapanya yang akan menggeser itu ini masih up to debate ya, masih bisa diperdebatkan ya. Apakah Cina mau mengambil panggung setelah itu? Maksudnya Cina, Iran, dan Rusia akan mau mengambil panggung secara bersamaan, menghapuskan dominasi Amerika Serikat. Karena kita lihat aja nih, cara mainnya Iran itu sangat cerdik ini di perang kali ini ya. Karena ini saya tidak memihak salah satu, eh, mengunggulkan atau memihak salah satu kubu ya, tapi kita lihat secara helikopter view, secara netral dari sudut pandang yang luas. Iran kemarin itu saya baca mengambil eh, mengumumkan sesuatu yang sangat gong ya menurutku itu kan kemarin itu dia menyampaikan bahwa kalau misalnya negara ada yang mau kapalnya lewat Selat Hormuz maka negara itu harus menunjukkan komitmennya dengan mengusir kedutaan atau kedubesnya, embasinya Amerika Serikat dan Israel dari negaranya. Jadi misal negara A dia pengen kapalnya itu lewat Selat Hormuz karena ya udah kepepet lah butuh bahan bakar dan butuh supply chain untuk terus berjalan gitu kan. Ya kalau misalnya kamu mau, Iran menjanjikan ya kamu boleh lewat, tapi dubes kedubesnya AS dan Israel di negaramu usir dulu, ya kan? Nah itu sudah menunjukkan
cara mainnya Iran ini mau menghapuskan dominasi atau menggeserkan dominasinya AS. Kayak udahlah, usir aja AS. Kalau kamu mau lewat, ya ini dia berusaha menunjukkan bahwa Iran ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Makanya kayak kalau misalnya kamu mau lewat kapalmu, ya udah usir aja, nggak apa-apa. Tak kasih lewat nanti gitu kan. Nah, hal kayak gitu ini mungkin jadi momentum ya sebetulnya ya, entah bagi Iran, bagi Rusia. Kemarin juga eh, saya dengar kabar kayaknya sanksinya Rusia, sanksi kepada Rusia terkait eh, Rusia kan selama perangnya di Ukraine itu kan nggak boleh mengekspor minyaknya, atau banyak negara lain tuh nggak boleh mengimpor minyak dari Rusia kalau nggak salah, minyak dan energi. Tapi kemudian kemarin tuh kayaknya saya sempat baca kalau itu ditangguhkan sanksinya itu, artinya di stop dulu gitu loh sanksinya. Nah kalau itu beneran ditangguhkan dan Rusia beneran bisa bebas lagi menjual energi, minyak dan gas itu, wah itu Rusia dapat banyak aliran dana segar itu, dan bisa bisa jadi mungkin ada politik ya di belakangnya itu antara kubunya AS dan WS itu dengan Rusia atau apa di situ, nggak, saya kurang tahu ada intrik apa di belakang itu, tapi ada potensi eh, pergeseran kekuatan itu akan melibatkan beberapa aktor kunci itu tadi. Mungkin Cina juga menunjukkan taringnya di sini, banyak presence-nya dia hadir di eh, Laut Timur Tengah ya kan, di kawasan Timur Tengah. Lalu yang belum yang belum tapi pengen kelihatan ini kayaknya sebenarnya Korea Utara. Kemarin ini yang jadi menarik lihat gimana Korea Utara ini kayaknya menunggu momentum untuk bisa eh, apa ya istilahnya? Bisa jump in gitu lah kalau katanya istilahnya anak agensi sekarang itu. Izin jump in gitu kan. Nah, ini menarik untuk dilihat nanti dan dipantau sebetulnya kan nggak bukan menarik ya karena ini sebenarnya suatu tragedi internasional, tapi eh, ya kita hidup di masa yang menurut saya ini momen yang bersejarah gitu kan, karena mungkin 50 tahun dari sekarang anak SMA, anak kuliah itu akan look back pada tahun 2026 dan seterusnya ini sebagai salah satu eh, apa ya istilahnya, kalau dulu itu kita kita di kuliah itu belajar tentang Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, mungkin 50 tahun lagi orang di masa depan akan belajar tentang dinamika yang terjadi di tahun-tahun ini. Itu sih. Oke, menarik sekali ya. Tadi soal prospek multipolarisme ya. Kalau saya sendiri punya posisi bahwa multipolarisme itu akan lebih baik daripada unipolarisme gitu ya. Karena ada perimbangan kekuasaan di situ. Tapi ini juga nggak bisa ditelan mentah-mentah juga gitu. Karena kalau dua-duanya sama-sama evil gitu, ibaratnya ada dua polar, ada dua Hmm. kutub kekuasaan, tapi dua-duanya sama-sama evil ya sama aja, malah nambah aja, malah nambah Hmm. beban penderitaannya. Jadi kudu Eh, dilihat kudu dilihat secara lebih jernih gitu. betul sih. Iya Sebenarnya kan? bentuk multipolar itu mungkin kalau istilahnya Amitabh Acharya itu bukan multipolar ya, tapi multiplex. Tapi nggak tahu ini mungkin masih bisa dipakai atau enggak. Kalau multiplex itu kayak bayangkan eh, kita main ke bioskop gitu ya. Main ke bioskop itu kan banyak studio yang menayangkan film yang berbeda-beda ya. Ada bayangkan Mm-mm. misalnya ada 5 studio di satu bioskop gitu kan. Nah, dunia sekarang itu mungkin kayak multiplex gitu, kayak venue bioskop itu ada 5 studio, ada 5 power besar, ada 5 orang atau 5 negara utama yang menjadi pemain utama di situ. Nah, kita bebas sebenarnya mau ngikut yang mana, mau nonton yang mana, ya kan? Tapi Mm-mm. again itu ya sebenarnya udah mulai terjadi dan udah mulai kelihatan juga dari adanya BRICS, adanya eh, BOP yang dibentuk oleh Amerika Serikat itu dan dijoin oleh beberapa negara seperti Indonesia juga gitu kan. Jadi menarik ketika eh, gimana menentukan posisi di dunia yang multipolar itu. Jadi pertanyaan tentang apakah multipolar itu akan lebih bagus atau tidak,
itu masih up to debate karena ya tergantung intensi dari setiap eh, great power yang ada di situ kan. Tapi yang lebih apa ya, apa ya, lebih patut dipertanyakan lagi adalah bagaimana menentukan posisi di dunia multipolar itu. Kalau eh, mu- apa sih bipolar atau unipolar itu kan masih bisa pakai balancing atau pakai hedging atau pakai ya biasanya ada dua strategi ya, balancing, hedging, bandwagoning atau tiga kan. Tapi kalau multipolar mungkin tiga ini sudah eh, harus dikaji ulang mau pakai strategi yang mana dalam memposisikan diri. Oke, benar-benar ya. Jadi at the end apapun bentuk pola kutubnya, siapapun yang mengisi kutubnya, setiap negara termasuk Indonesia itu harus menyiapkan diri ya. Kita nggak bisa bergantung sama negara lain. Kita kudu punya poin plus sendiri ya sebagai bahan negosiasi gitu kan. Karena ketika Harus kita bisa menentukan posisi. betul Harus termasuk 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 ya. menggunakan kekuatan-kekuatan yang kita punya gitu kan kayak Iran dia punya keunggulan di mana itu di Selat Hormuz gitu kan dia mm, bisa memainkan itu gitu meski misal let's say militernya Iran kalah gitu ya misalnya tapi dia tetap punya ada perangkat competitive lain ya. advantage-nya betul. Betul ada competitive advantage-nya Indonesia apa nah itu yang harus diupayakan gitu kan untuk biar nggak keseret-seret nih di antara kutub-kutub yang sedang berperang gitu karena kan Sudah sudah keset, sudah keseret tapi nggak sudah konsisten keset. tapi nggak Sudah konsisten. ya masih Ya, bisa diobati walaupun agak agak parah ya, agak fatal ya kemarin kesetnya eh, itu. ya ada peribahasa kan ketika gajah berantem semut yang keinjek-injek gitu ya. Iya. Tentu harapannya kita nggak jadi semutnya gitu dan syukur-syukur nggak ada Mm-mm. gajah yang berantem juga itu lebih baik ya gitu. Mungkin itu aja diskusi kita ngalor ngidul kita hari ini. Nanti teman-teman boleh cek di YouTube Suara Kebebasan, bisa di subscribe, like, bagikan ke kawan-kawannya. Kesimpulannya apa? Lip Talks hari ini kesimpulannya adalah Indonesia sejatinya tidak siap gitu ya dengan perubahan peta Eh, geopolitik yang sangat cepat ini gitu kayak kayak kita tuh aku ngelihatnya kita itu kayak ini loh kayak robot kayak apa motor jadul terus kayak tiba-tiba harus belok-belok banyak tanjakan naik turun belok-belok gitu akhirnya jadi kecapean sendiri gitu dan akhirnya banyak salah langkah gitu termasuk ya bagaimana kita harus bisa akibat mempos. mm-mm. Akibat dari politik luar negeri yang terlalu banyak personalisasi itu, kalau Indonesia ya, saya lihatnya menyebabnya di sana sih. Oke, Oke. sorry tadi jadi jump in. Oke, lanjut aja Kak. Gak apa-apa. Sebenarnya soal ini kita cukup seru sih. Ini diskusi khas abang-abangan tengah malam ya memang. Kesimpulannya apa ya itu silakan disimpulkan sendiri gitu. Ya intinya mungkin Kesimpulannya kita adalah perlu yang penting tidak perlu panik dulu. Ya biasanya tetap tenang. tetap tenang ya. Eh, worst come to worst ya, ya udahlah dipersiapkan aja kemungkinan terburuknya apa. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah kalaupun misalnya terjadi eskalasi konflik yang lebih jauh, Indonesia sebenarnya relatif aman ya. Dalam artian sebelum join ke BOP, Board of Peace. Tapi nggak tahu kalau sekarang sudah join ini apakah akan menjadi konsekuensi negatif nantinya, ya itu masih bisa kita tunggu waktu aja untuk bisa melihatnya. Ya saya rasa sih most likely ya Indonesia itu tidak akan terdampak Mungkin secara terdampak langsung. ekonomi ya, Ya, terdampak ekonomi pasti ya kayaknya. kita justru lebih perlu concern terhadap dampak ekonomi gitu. Kayak Mm-mm. ada salah satu Eh, menteri kita kan yang bilang tenang saja kita masih punya 20 hari gitu. hmm, Jadi ya, gitulah ya. Belum jadi nanti saya rasa sih kita perlu lebih khawatir gitu terhadap impact ekonomi karena impact ekonomi itu menyentuh titik paling sensitif rakyat ya. Soal ya, makanan. Kita kan betul. belum pulih dari krisis Sekarang aja dolar sudah hampir 17.000 atau sudah lewat ya sekarang? lewat. Kan Lewat ya. kayak
Bahkan Mm-mm. Indonesia saja belum pulih dari krisis COVID di saat negara lain Ya. ekonominya udah bangkit, kita ketabrak lagi ginian gitu. Kita bisa Mm-mm. membayangkan ketika BBM naik, LPG naik, kebutuhan-kebutuhan dasar naik gitu kan. Tentu ini akan ada efek Ya, beruntun ya karena ekonomi itu kan fondasi, saya rasa fondasi perdamaian gitu. Ketika ini runtuh ya perdamaiannya akan runtuh juga gitu. betul. Oke, mungkin begitu aja. Oke, Terima kasih banyak Mas Yo udah terima kasih nemenin Pak Iman. Vivu malam-malam ini. Pak Vivo. Pak Vivu wes bos ngalor ngidul ngetan ngulon. Oke, Terima kasih. Semoga ya. kita ada kesempatan lagi di next time dan di Oke, kegiatan online atau offline gitu. ya. Mungkin Yoi, terima terima kasih kasih. juga atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi.